qadarullah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memerintahkan qalam. Allah bersumpah demi qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah suruh qalam menulis. Hai qalam, tulis takdir sejak alam terkembang sampai hari kiamat. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran sudah kering. Tak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fih. Aku tak minta supaya kau tolak takdirku itu ya Allah. Aku cuma ingin kau berikan kelembutan pada takdir itu. Makanya ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah aku berarti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Setelah penghuni surga itu masuk ke dalam surga, salamun qaulam min rabbir rahim. Apa kata Allah? Salamun alaikum. Masuk kamu ke dalam surga. Tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha, masuk kamu ke dalamnya khalidin, kekal selamanya. Setelah mereka mendapatkan kenikmatan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, ada satu yang belum mereka dapatkan. Allah bertanya kepada penghuni surga, madza turidun? Kalian mau apa lagi penghuni surga? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Orang yang mendapat surga belum tentu dapat ridha Allah, tapi orang yang dapat ridha Allah pasti dapat surga. Makanya di malam-malam Ramadan selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi bercerita tentang ridha ini berceramah aja senang. Judul pengajian malam ini ridha menerima takdir Allah, menggerakkan anak lidah yang senang. Tapi ketika sampai ke kita, beratnya minta ampun. Saya jujur sampai hari ini, meninggal almarhumah mak saya bulan Rajab Maret 2019, sampai hari ini. Dulu saya sangka dengan bergantinya hari, berubahnya musim, zaman bertukar, rasa sakit itu akan hilang. Setelah saya renung-renung, sakitnya itu hanya akan hilang kalau kematian itu datang kepada saya, barulah dia hilang. Jadi apalah yang bisa kita lakukan? Tak ada lain kecuali berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Yang pertama sabar. Yang kedua wassalah, salat. Berbanyak salat. Salat sunat tarawih sudah, salat witir sudah. Nanti bangun malam salat sunat wudu, habis itu salat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat mutlak. Asal datang luka di hati, datang rindu, datang perih, datang sedih, maka ambil air wudhu. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang dalam perjalanan, tiba-tiba di belakang dia tengok ada orang penunggang kuda kencang mengejar. Lalu kemudian penunggang kuda itu berhenti tepat di depan dia dan berkata, wahai Abdullah bin Abbas, saudara kandungmu meninggal. Maka Abdullah bin Abbas saat itu turun dan langsung sholat sunat. Orang sehebat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang saudara Nabi, ayahnya dengan Nabi, berkeluarga langsung bernalir darah mereka, satu darah dengan Rasulullah SAW. Tetap juga dia minta tolong dengan sholat sunnat. Dengan sholat sunat itu kita sedang berserah diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sabar, ridha, Allah menurunkan kekuatan.
Kekuatan ini bukan dari kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah, balikkan semuanya kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan punya kita. Maka kita semua sebetulnya dalam kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita besarkan Allah dalam hati kita, maka terasa kecil dan hampa dunia ini. Tapi kalau kita besarkan dunia ini, maka kalau dia sudah menguasai hati kita, ketika dia hilang, maka hilanglah kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengajarkan kita, walitukabbirullah, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau besarkan Allah, maka kecil makhluk ini di matamu. Kalau kau besarkan Allah, tapi kan mengomongnya aja yang enak tuh Pak Ustadz. Makanya kita disuruh mengucapkan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terbanyak kita sudah dibimbing oleh Habib Mahdi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa makna la ilaha? La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar dicinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dilepas Allah semua yang dia sayangi itu dari dalam hatinya. Yang disayangi ayah, meninggal ayahnya 2 bulan dalam kandungan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Lepas ayahnya, ibu tinggal, maka dicabut Allah juga sayang ibu itu dalam hatinya. Meninggal Aminah. Siapa lagi? Paman Datuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu juga dilepaskan. Siapa lagi? Abu Talib. Di saat dia ditekan, orang segan mengganggu dia karena Abu Talib. Abu Talib itu juga dilepaskan Allah dari dirinya. Begitu juga dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah pun lepas juga. Anak perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, 3 anaknya itu juga ditarik Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim juga, sampai akhirnya tak ada tempat dia bergantung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, satu-satunya yang bisa kita hembuskan napas panjang, tarik napas panjang dan katakan Allah. Tak ada lain daripada itu. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit dunia ini, tak ada yang bisa melapangkannya kecuali Allah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang selevel Umar bin Khattab pun begitu dapat berita bahwa Nabi meninggal, apa yang dia lakukan? Dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, ku pancung kepalanya, kata Umar bin Khattab. Lalu kemudian datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW bukan Tuhan, dia hanya seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia meninggal, Ibrahim meninggal, Musa meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kau akan kembali kepada keyakinanmu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang dari tangan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Orang yang imannya selevel Umar, yang tak berani digoda setan, tak berani menggodanya pun hilang ayat itu ketika orang terkasih tercinta itu datang. Dicabut Allah Subhanahu wa taala. Saya pun mampu menyampaikan ini. Ustadz enak aja ceramah, kan bukan ustadz yang mengalami. Betul. Karena bukan saya mengalami, inilah maka saya bisa tausiah. Waktu mak saya meninggal, terdiam saya. Hilang semua ayat-ayat itu, hilang semua hadis-hadis itu. Datanglah sahabat-sahabat menasihati, sabar ya, ditepuk mereka bahu saya sabar. Ternyata perlahan-lahan macam kopi yang diaduk, lama-lama dia bertenang, tapi namun hilang tetap tidak. Satu-satunya keyakinan saya bahwa sakitnya kehilangan orang tersayang itu hanya akan hilang dengan kita mati. Mati kita, barulah dia akan hilang. Namun dia hilang tidak. Lalu bagaimana cara Ustadz mengatasinya? Maka bisa kita lakukan dengan memperbanyak dekatkan diri kepada Allah. Allah berjanji, "Falya'budu rabb hadzal bait." Kalau kau banyak-banyak beribadah, 2 janji Allah.
at'amahum min ju', kalau kau lapar dikenyangkan Allah. Masalah lapar kita udah selesai udah. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, maka insya Allah dihilangkannya ketakutanmu. Allah minta satu, dikasihnya dua. Allah memang selalu begitu. Allah cuma minta satu saja. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau hambakan dirimu hanya kepada Allah, kau beribadah hanya kepada Allah, maka kalau kau lakukan itu dikasih Allah dua, zahir batin. Apa zahirnya? At'amahum min ju'. Apa batinnya? Wa amanahum min khauf. Penyakit yang diderita orang modern adalah takut sama sedih. Makanya orang yang masuk surga itu digambarkan Allah sifatnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut dalam hatinya, tak ada rasa sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut menghadapi masa depan. Apa beda takut dengan sedih? Sedih terhadap masa lalu, sedih terhadap kenangan yang begitu panjang, sedih terhadap kasih sayang yang begitu dilupakan. Takut bagaimana melangkah ke masa depan. Takut dan sedih itu dicabut Allah dari hati orang-orang yang berserah diri kepada Dia. Itulah gunanya kita berserah. Kita tempelkan kening ke lantai, yang tinggi dan mulia hanya Dia. Kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku tak ada apa-apanya. Kita duduk bersimpuh dan berkata 8 laporan kita kepada Dia. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di saat kita berserah kepada Dia, disitulah Dia akan mengembalikan kita. Sesungguhnya ujian itu Dia kasih supaya sujud kita lebih lama. Sesungguhnya ujian itu Dia kirimkan ke kita supaya doa kita lebih khusyuk. Sesungguhnya kesusahan itu Dia datangkan kepada kita. Ada seorang hamba sempat khilaf dan lupa kepada Allah, tapi Allah sayang kepada dia. Dikirimkannya 1, 2, 3 ujian sehingga balik hamba itu mendekat kepada Allah. Andai tidak lupa, tidak lalai kepada Allah, sesungguhnya di balik ujian itu Allah ingin mengangkat derajat. Andai derajat sudah diangkatnya, sesungguhnya orang itu sudah diletakkannya di surga Jannatul Firdaus. Tapi begitu dilihat amalnya kurang, maka sesungguhnya ada amal yang bisa menambah berat itu, yaitu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak bisa dihitung dengan alat penghitung apapun, unlimited, hanya Allah saja yang dapat menghitungnya. Kita lanjutkan ayatnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, rugi, hilang, bangkrut, terbakar, diambil orang, wal anfus, sakit, wassamarat, kemarau, paceklik, tak ada makanan, tak ada buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika datang musibah itu kepada dia, yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah caci maki, yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah di ujung? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa yang mendapatkan salawat dari Allah? Siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah? Siapa yang mendapatkan hidayah? Itulah orang-orang yang sanggup berkata apapun yang terjadi, dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un.